Because bahasa Inggris itu adalah kunci untuk membuka pintu semua aspek. Seperti kita tahu di BBC, Reuters gitu kan, semuanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Internet juga kan? Ya betul. Iya. Mungkin yang masih problemnya itu caranya confidence gitu. Confidence, cara meningkatkan confidence-nya itu dipraktekin. Jadi kayak sia-sia gitu perjuangan kita dan kasih sayang kita kepada orang tersebut ya. Anda kok curhat sih? Saya kebetulan lagi feel in blue, Bu. Oh my God. Feeling in blue, galau. Oke. Jadi tuh I'm sorry to hear that. kayak feeling in blue tuh Juga belajar assessment, penilaian. Anda juga belajar metodologi pembelajaran. metodologi. Betul. Dan Anda juga belajar teknologi ya yang dipakai dalam English language teaching itu yang seperti apa. Tidak hanya itu, tetapi juga Anda juga akan dibekali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, welcome to the KPI Creator Podcast. I'm Davi. In this episode, I will discuss to improve English language skills. And today, we will explore tips and tricks that can help you speak, listen, read, and write in English language skills. Because bahasa Inggris itu adalah kunci untuk membuka pintu semua aspek. Contohnya aspek di dalam kehidupan, pendidikan, karir maupun hubungan sosial. So, if you want to improve English language skills, stay with us and don't forget like and subscribe channel ini. Oke. Jangan lama-lama, kita langsung kenalan aja sama ahlinya. Karena tak kenal maka tak sayang. Halo Miss, how are you? Can you introduce yourself? And katanya Miss Umi itu ada mau pantun ya? Iya, boleh. Keluarin lah Miss. Aku mau denger. Nanti bilang cakep gitu ya. Boleh, cakep. Oke. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Hai. Wah, Okay, cakep let me banget. introduce myself to Yeah. you. I'm really honored to be here. I'm Umi Khairunisa Mas Yudianti. I'm the head of English Education Department of Oh. Universitas Islam Tribakti, Tribakti Lirboyo Kediri. And besides being a lecturer, I'm also a translator, editor, or Editor. proofreader. Wow. Good. Alright. Wow. That's cool, Miss. Okay. Thank you. Oke, jadi Miss Umi itu apa namanya? Prodi ya? Kaprodi. Kaprodi Tadris Bahasa Inggris di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Provinsi Jawa Timur. Oke. Biar lengkap. Betul. Biar pada tahu. Iya betul, karena orang-orang itu kalau misalnya aku nanya Tribakti itu nggak tahu gitu, makanya aku sekarang lengkapin Tribakti Lirboyo Kediri di Provinsi Jawa Timur, dekat dengan Sekartaji. Siap. Gitu. Oh ya Miss, mungkin langsung aja Miss ya. Boleh. Yang aku tanyain itu yang pertama itu kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa sih kita harus meningkatkan kemampuan kita di belajar bahasa Inggris, terutama di zaman sekarang loh Miss? Itu kenapa ya? Iya. Yang pertama tadi Anda bilang kan kalau bahwa bahasa Inggris itu nanti adalah kunci dari semua aspek. Betul. Jadi yang kita tahu adalah bahasa Inggris itu bahasa internasional Yeah. yang digunakan di seluruh dunia dan juga official language. Jadi ini digunakan di 53 negara dan bahasa pertama lebih dari 400 juta orang di dunia. 400 Itu yang juta pertama. orang? Lebih dari 400 juta orang di dunia. Good. Oke, jadi ketika kita bisa berbahasa Inggris, of course, pede nggak sih kalau bisa berbahasa Inggris? Aku pede. Pede. Oke. Jadi it can increase your value. Yeah. Oke. Selain juga pede, Anda juga pasti akan improve karirnya. Betul. Iya, karena kan ini dipakai di semua
aspek. di semua bidang betul. gitu. Misalkan kayak kita mau masuk aja kadang tesnya pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris, TOEFL Oke, gitu. TOEFL betul, tes bahasa Inggris, interview pakai bahasa Inggris, Benar. TOEFL. Kemudian bahasa Inggris itu juga digunakan di language of the media industry. Nah, yang mana misalkan seperti kita tahu di BBC, Reuters gitu kan, semuanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Internet juga kan? Ya, betul. Iya, kita kalau mau lebih update atau mengembangkan ilmu pengetahuan, kan kita pasti juga mencari pengetahuan dari luar gitu kan? Betul. Dan pastinya itu semua memakai bahasa Inggris lagi. Jadi supaya kita tetap bisa up to date. Kayak Anda jurusan KPI. Yeah. Nah, kalau misalkan Anda pengen cari jurnal KPI dari negara lain, pasti bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan yang nggak kalah pentingnya, ini juga bisa meningkatkan networking kita atau hubungan kita dengan orang lain gitu, dengan di lain negara pasti gitu. Ya, jadi emang karena sebegitu pentingnya bahasa Inggris kayak gitu. Makanya kayak tes gitu pakainya bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris tetap di mana-mana dipakai. Oke. Gitu Mas. Jadi selain bahasa Inggris itu penting sekali di beberapa aspek. Nah, mungkin yang masih problemnya itu caranya confidence gitu. Confidence, cara meningkatkan confidence-nya itu. Kepercayaan diri itu bagaimana, Bu? Iya, itu tentu saja perlu dilatih. Dilatih, betul. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan ada 4 skill tuh. Ada listening, ada speaking, reading, and writing. Kalau listening dan reading itu adalah receptive skill gitu. Jadi kita bisa tuh inputnya dari berbagai sumber. Nah, ini kan kita saat ini kan zamannya era digital. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan berbagai sumber yang ada di internet. Tuh, misal bisa nggak kita hidup tanpa teknologi? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pasti pakai ya? Pasti pakai. Ya, seberapa hebat skill Anda pakai teknologi? 1 sampai 10? 5. 5? Kalau pakai buka Google, WhatsApp kayak gitu? Ini sosmed? 9. 9. Iya kayak gitu. Jadi input yang kita dapat itu dari listening dan reading. Listeningnya bagaimana? Ya, bisa mendengarkan podcast atau music or YouTube ya, atau berita dalam bahasa Inggris. Lah, kemudian kalau reading ya kita bisa membaca buku ya, dan semua itu bisa kita sumbernya ada di internet. Semuanya ada di sana. Whether itu podcast, website, YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau itu sudah input kita dapat, nanti kita bisa tuh speaking dan writingnya dilatih ya. Tentu saja kita bisa memanfaatkan banyak teknologi tuh Mas. Iya, betul. Tahu kan? AI banyak sekali. Banyak sekali. Elsa Speak, Duolingo, and etc. Oke, itu ya. Dan Anda kalau suka bahasa Inggris, kalau udah tahu nih bahasa Inggris itu penting, berarti Anda harus try to improve, try to push yourself supaya Anda skillnya meningkat. Jadi bentuklah komunitas kecil. Kalau ada kan yang berbayar AI, nah itu Anda bisa belajar ngomong dari situ juga. Buat salah nggak apa-apa, Yang penting Anda mencoba. Ya. Terus think 24 hours in English. Aduh, kayaknya abis ini aku mau pulang. Lah itu mikirnya udah I wanna go home after this. Kayak gitu. Iya betul. Yang aku dipikir juga kayak gitu. Berarti untuk meningkatkan confidence-nya itu ya salah satunya tadi ya skill-skillnya itu ya, dari listening. Betul. Dan perlu pelatihan. Karena ini skill. Gitu. Kalau skill itu harus diasah terus menerus. Betul. Dan skill dari satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Yang membedakan apa? Input yang didapat. Inputnya. Paham ya? Iya, paham. Iya. Jadi ada language input, process, and production. Produce ya. Iya, kayak gitu. Jadi percuma juga kalau inputnya ada, tapi nggak pernah diproses, nggak pernah juga diproduce. Nah, percuma juga ya? Iya. Jadi harus terus-terus
dipraktekin. Jadi Betul. kayak sia-sia gitu perjuangan kita dan kasih sayang kita kepada orang tersebut ya. Anda kok curhat sih? Saya kebetulan lagi feel in blue Bu. Oh my God. Feeling in blue, galau. Oke. Jadi tuh I'm sorry kayak to hear that. kayak feeling in blue tuh indigo. Bukan indigo, apa? Nama ininya kayak majas dalam bahasa Inggris apa? Yeah, I know. Idiom? Idiom ya, kok indigo ya? What? Jauh loh. Iya, sorry. It's okay. Iya, apa IndiHome? Idiom. Oh, idiom. Iya, idiom. Yeah. Itu idiom. Feel in blue, lagi galau gitu Number ya. 3. And nah, Ibu kan tadi di ini ya, Kaprodi Tadris Bahasa Inggris. Aku mau nanya Bu, karena aku pernah kursus di lembaga di Pare itu Bu. Nah, terus aku mau bertanya, barangkali ada mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang ingin belajar bahasa Inggris. Aku mau tanya, bedanya apa Bu kalau misalnya kita belajar di tempat kursus, belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris di tempat kursus dan di Prodi TBI itu apa bedanya Bu? Iya, sama-sama belajar ya. Ya, padahal sama-sama belajar. Anda pernah juga kursus? Pernah. Oke. Gak usah disebutin di sini ya tapi. Iya, jangan. Ya. Oke, jadi itu kita sama-sama belajar Iya, bahasa betul. Inggris. Tetapi lagi-lagi berapa lama Anda belajar di kampung Inggris? Pernah ya? Berapa lama? Pernah, aku cuman 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oke. Bedanya adalah kalau di sini itu 4 tahun. 4 tahun. Yang mana Wow. kalau 4 tahun ya, itu nanti kita akan dapat gelar SPD. SPD. Kalau di kursusan itu karena hanya 1 bulan atau maksimal 6 atau 9 bulan itu. Jadi tentu saja yang dipelajari tidak seperti yang di Kampus S1. Kalau di sana itu yang dicapai adalah kompetensi skill biasanya. Iya, betul. Skillnya Skillnya. saja. Misal Anda fokus ke speaking kayak gitu. Speaking, ya. Nah, bedanya kalau di sini ya, Anda dapat gelar S1, otomatis Anda eligible sebagai sarjana pendidikan. Nah, dari sarjana pendidikan ini Anda nantinya kalau di sini Anda tidak hanya belajar tentang skill, 4 skill itu, Terus enggak. apa Bu? Jadi Anda juga akan belajar tentang kurikulum. Oh, kurikulum. Ya, kurikulum bahasa Inggris. Nah, itu seperti apa sih yang saat ini diterapkan kayak gitu. Yeah, Kemudian Anda juga belajar assessment, penilaian. Anda juga belajar metodologi pembelajaran. Metodologi. Betul. Dan Anda juga belajar teknologi ya yang dipakai dalam English language teaching itu yang seperti apa. Tidak hanya itu tetapi juga Anda juga akan dibekali dengan bagaimana caranya memanajemen kelas gitu. Jadi akan sangat berbeda karena ingat kalau di kursusan Anda hanya belajar skillnya saja. Betul. Tapi kalau di sini Anda diarahkan menjadi satu. Saya jelasin dulu boleh? Boleh, Profil nggak lulusan? apa-apa. Oke. Jadi profil lulusan di pendidikan bahasa Tadris bahasa Inggris Inggris. itu ya, Tadris itu sama dengan pendidikan ya Mas ya. Yeah. Oke, itu ada 3. Apa aja tuh Bu? Oke, yang pertama adalah pendidik sebagai pendidik bahasa atau educator. Educator. Ya, educator itu bisa juga guru ya, mentor ya, tutor ya. Tutor kayak tutor di kursusan. Nah, ya, itu betul. tutor. Kemudian ada coach, trainer ya, atau yang lain sebagainya. Yang jelas ngajar lah ya. Ngajar ya. Kemudian ada juga bisa jadi praktisi bahasa. Seperti yang udah saya jelasin tadi ya. Saya kebetulan adalah praktisi bahasa dan dengan teman-teman dosen yang lain itu juga semuanya adalah praktisi bahasa. Praktisi bahasa yang seperti apa? Ya, seperti penerjemah. Iya, penerjemah. Ya, penerjemah. Dan penerjemah itu saat ini diakui gitu. Jadi kalau oleh pemerintah itu diakui ada himpunannya. Kalau misalnya di KTP itu ada profesi penerjemah. Karena gitu kan ya? guru, dosen gitu ya. Itu penerjemah tuh ada gitu. Profesi penerjemah. Ya, oke. Jadi bisa juga interpreter, penyiar, asisten peneliti juga bisa. Kemudian pengembang bahan ajar, terus karya tulis juga, pengembangan bahan ajar, asisten peneliti, sastra, content creator, dan lain sebagainya. Banyak ya? Berarti banyak ya? Iya. Wow. Ada lagi tuh. Yeah. Ini edutechnopreneur. Apa tuh Bu? Ya. Jadi edupreneur. Tapi lebih memanfaatkan teknologi juga ya. Oke. Jadi ini adalah
pengusaha gitu. Pengusaha. Betul, pengusaha di bidang bahasa Inggris tentunya. Kayak saya tadi kan juga penerjemah. Penerjemah. Nah, itu juga bisa tuh berdiri badan usaha begitu. Oh, bisa berdiri sendiri itu. Bisa. Jadi saya ada like agensi penerjemahan kayak gitu. Ada. Itu profil lulusan Tadris Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris. Oke. Saya tertarik banget ya. Gimana? Mau join? Mau kayak. tapi udah tanggung deh. Oh, tapi udah tanggung ya. Okay. Nanti aja lah S2 insya Allah mau bahasa Inggris juga. Oke Bu, tadi kan kita udah ngomongin skill atau sama ngomongin profil lulusan TBI ya. Nah, di TBI itu udah berapa angkatan Bu kalau boleh tahu? Maksudnya baru terbangunnya itu kapan ya? Di Lirboyo ini. Jadi Tadris Bahasa Inggris itu ada 2 angkatan sekarang. Jadi ada sampai semester 4. Masih semester 4. 2 angkatan dan terbilang baru sih. Baru. Ya, tapi alhamdulillah akreditasinya sudah baik. Sudah baik. Masya Allah. Insya Allah kita akan terus berkembang gitu ya. Dan jangan ragu untuk gabung bersama kami. Oke, siap. Nah ini Bu, yang aku ada pertanyaan pribadi sih ini ya. Boleh. Kan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo itu ada Tadris Bahasa Inggris, sorry. Itu ada nggak ruang atau tempat buat mewadahi mahasiswa yang lain untuk belajar bahasa Inggris? Ada nggak itu Bu? Iya. Contohnya kayak aku kan KPI, aku pengen belajar bahasa Inggris tapi malas ke kursusan. Aku pengennya yang ada di sini gitu. Ada nggak Bu di Tadris Bahasa Inggris itu? Iya. Satu, kita mengajarnya di perkuliahan ya, tatap muka. Itu semua skill kita ajarkan di sana. Kemudian kita juga ada English Club. English Club, iya. Jadi English Club itu adalah salah satu program dari mahasiswa Tadris Bahasa Inggris yang dilaksanakan 2 minggu sekali, dan itu semua mahasiswa boleh. Semua mahasiswa boleh? Boleh. Oke Bu, join ya. Mau join? Please kontak. After ini aku mau join. Mau join. Oke, keren. Karena tadi ya kita udah tahu bahwa bahasa Inggris tuh penting banget ya. Iya, betul. Anda kalau bisa bahasa Inggris itu nilai plus. Nilai plus ya? Betul. Nilai plus Anda. Jadi kalau udah tahu bahasa Inggris itu penting, try to improve your English. Okay. You can speak English with your friend here. I can. Tapi ini ya apa namanya Bu? Kalau aku kan kemarin kursus juga. Kursus juga. Sempat kursus dan harus diasah terus kan. Betul. Nah, yang jadi kendala itu di aku itu lingkungannya Bu. Karena lingkungan atau area English itu kan pengaruh banget toh. Betul ya. Itu bagaimana ya membangun sebuah lingkungan yang Inggris gitu. Iya. Oke. Jadi begini, kan bahasa Inggris itu di sini adalah foreign language atau bahasa asing. Iya, betul. Kalau bahasa ada dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa ya, masih Jawa. Kalau Sunda ya? Sunda. Bahasa Jawa atau bahasa Sunda adalah bahasa ibu kita. Betul. Gitu. Kalau bahasa Indonesia bahasa nasional yang kita semua bisa. Lah bahasa Inggris itu bahasa asing, sehingga kita memang perlu effort, perlu usaha untuk belajar. Nah begini Mas, Anda ngambil kursusan misal ya, belajar itu kan meningkatkan salah satu skill, misal speaking ya, berbicara. Nah atau grammar kata di sana yang Anda dapatkan itu adalah insight, ilmunya, pengetahuannya aja gitu. Nah saya yakin skill dari satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Betul. Coba pikirkan, kira-kira yang membedakan apa? The way how their habit, right? Habitnya. Iya, habitnya, kebiasaannya. Betul, habit. Iya. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, inputnya harus effortnya harus terus dilakukan gitu. Seperti saya, meskipun saya dosen, tapi ketika saya menerjemah and I find the difficult words, ada kata-kata yang sulit bagi saya, misalnya kedokteran, bahasa kedokteran, itu kan itu saya masih menulis gitu. Supaya ini terproses di otak saya dan ketika saya gunakan, itu saya bisa produce gitu. Gitu. Jadi I will try to think 24 hours in English gitu. Jadi saya nulis bahasa Inggris, saya jadi penerjemah, dosen kayak gitu. Nah itu pun saya harus terus mengimprove kayak gitu. Jadi inputnya lagi-lagi adalah by listening and also by reading. Reading. Ya, listeningnya dengan cara apa?
dengan mendengarkan musik. Iya, Anda suka dengerin apa kalau di YouTube? Aku YouTube nggak Bahasa Inggris? jarang sih, tapi Nah, podcast. Itu mulai dilakukan. Jadi bisa kok subtitlenya dibuka gitu. Buka. Ya, atau Anda wajib punya buku vocabulary ya to improve gitu. Even me also, saya juga masih punya. Karena Masih ada. like English for specific purposes itu kan juga kayak bahasa Inggris Iya. tapi di hukum itu kan saya juga perlu tahu karena kan selama ini saya di pendidikan, Pendidikan, gitu. betul. Bahasa Inggris di biology kayak gitu kan saya juga perlu. Berbeda-beda ya. Iya, emang ada specific purpose kan karena iya. kayak gitu. Jadi memang semuanya perlu diilmui Mas dan jangan betul. pernah berhenti Iya. untuk belajar. Katanya mau supaya value-nya naik, Iya Bu, ya mau kan? Bu. Cuman ada satu problem Iya. dan masalah di manusia itu satu kata, malas. Kayaknya ini mungkin nggak cuman Anda, tapi kadang saya juga ya Iya. muncul yang seperti itu. Manusiawi ya. Manusiawi, Tapi Bu. itu perlu dilawan. Dilawan. Gitu. Lawan malas. Jadi musuh terberat kita ya kita Malas. sendiri kan? Iya, betul. Iya. Kita sendiri. Jadi kita perlu konsisten dibuat jadwal. Saya senang sekali dengerin TE kalau di YouTube itu TED Talk. TED Talk. Ya, tahu kan? Tahu. Pernah? Nah, itu senang sekali saya dengerinnya. Ketika saya paham, oh saya paham nih. Oh berarti listening saya masih bagus nih, masih oke ya skillnya ya. Dan itu terus saya asah gitu. And I also like to listen to podcast. Podcast. Iya, podcast juga bisa improve gitu. Improve listening skill and Listening also kalau listening skill kita oke, nah itu pasti ngaruh ke speaking skill. Oh, gitu Karena iya, itu jadi gini, kenapa kok listening dulu? Karena proses awal gitu, seseorang bisa berbicara itu kan harus Mendengar. mendengarkan dulu. Betul, betul. Baru setelah itu dia Berbicara. speaking. Nah, reading ya, kemudian baru reading karena tahu art sudah ada inputnya kan. Betul. Reading. Lah kalau Anda sudah bisa reading, nah pasti ide Anda itu pasti banyak, pasti bisa nulis kayak gitu. Makanya listening, reading, speaking, writing. Berarti step by step Bu ya, dari listening ke speaking Sebenarnya enggak. enggak harus step by step aja, enggak. cuman input. Input. Saya kan bilang input. Yeah. Input. Kalau Anda, Miss, saya vocabulary di otak saya udah banyak. Yeah. Tapi saya ngomong takut salah grammarnya. Gak perlu begitu. Kalau mau latihan ngomong aja. Ngomong aja ya. Jangan gak usah malu. Gitu. Kalau di aku itu kemarin khusus ke speaking. Khusus speaking. Ya speaking. Jadi ke writing Berapa itu 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 Oke, I bulan. see. So itu ya, Anda didorong terus untuk ngomong ya di sana. Iya, ngomong terus. Oke. Writing kayak Itu camp full. ya full Oh, camp I see. gitu kan. Nah makanya aku pengen mencari wadah atau ruang kayak tadi English Club. Kebetulan ada English Club kan. Ada. Aku pengen Join join aja sama mereka. Oke, makasih Bu. Kebetulan banget ya. Dan tadi kan kita udah ngomongin skill atau profil juga, udah ngomongin input outputnya juga, dan emang menurut aku itu memang penting banget Bu buat apa namanya kayak sarjana Inggris itu ya, apa sarjana Inggris apa? SPD. Oh, betul. Soalnya ada kasus Bu, ada teman aku dia skillnya bagus. Di kursusan itu bagus. Dia mau apa namanya mau melamar jadi guru Inggris itu harus ada ya apa ijazahnya. Betul. Gitu. Iya. Itu mungkin itu ya. Gak bisa. Jadi emang durasinya aja berbeda ya. Iya. Nah, ini kan kalau mau menjadi guru bahasa Inggris yang profesional lagi-lagi, nah itu memang harus ditempuh dengan 4 tahun 4 tahun. SPD itu tadi ya. Jadi nggak bisa kok 6 bulan 9 bulan terus bisa ngajar gitu, enggak. Karena itu yang dipelajari masih dikit banget gitu. Masih banget ya. skillnya, masih skill aja. Kita perlu belajar kurikulum, metodologi seperti apa, penelitian bagaimana cara membuat modul ajar, bagaimana kurikulum saat ini, bagaimana perkembangan peserta didik dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu dipelajari. Dan gini Mas, kalau jadi di guru bahasa Inggris itu sekarang wajib diajarkan untuk siswa kelas 3, mulai dari kelas 3 SD. 3 SD wajib. Ya, jadi ini peluang nih untuk lulusan
tadris bahasa Inggris ya. Jadi nggak hanya bisa ngajar di SMP, SMA dan sederajat ya, atau SMP dan SD juga bisa SD juga masuk bisa. di sana. Betul. Dan karena memang kalau jadi guru nih, kalau kita lihat peluang dari berapa sekolah di tiap kecamatan, berapa sekolah di tiap kabupaten, kan banyak ya. Betul. Apalagi di desa saya aja sekolah ada banyak ya, mulai dari MI, SD, SMP itu kan banyak. Jadi peluangnya juga banyak. Dan untuk menjadi ASN insya Allah juga masih terbuka ya. Oke, banyak juga untuk lowongan guru bahasa Inggris. Nah, yang aku tangkap itu berarti kalau misalnya di kursusan itu just skill, cuman skill ya. Iya. Ya, skill atau elemen-elemen tertentu seperti grammar, pronunciation kayak gitu. Kalau misalnya di tadris bahasa Inggris di Universitas Islam Tribakti Lirboyo itu diajarkan juga tentang kurikulumnya, cara mengajarnya, gitu kan. Betul gitu Bu ya? Betul. Wah, itu menjadi nilai plus ya. 4 tahun sama 6 bulan itu beda loh guys. Beda loh. Jadi kalau kalian pengen jadi guru bahasa Inggris yang profesional, atau pengen jadi praktisi bahasa kayak apa tadi, interpreter, penerjemah dan lain sebagainya, atau mau jadi edutechnopreneur di bidang bahasa Inggris, gabung ke ini. Tadris atau bahasa kalian belum, Inggris. Bu, saya belum bisa banget bahasa Inggris tapi pengen belajar, bisa kok. Bisa ya, gak apa-apa ya. Ya. Oke Bu, saya abis ini mau join lah, misalnya. Boleh. Mau join. Anda mau masuk apa? Mau masuk? Maksudnya English Club Bu. Oh ya. Gak mungkin kan kita aku join jurusan gitu, pindah dimarahin ter. Oke, baik. Gitu Bu ya. Itu. Nah makanya kalian yang pengen jadi guru atau pengen cara mengajarkan bahasa Inggris yang profesional itu masuk atau join ke tadris bahasa Inggris di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Provinsi Jawa Timur. Betul. Jangan lupa ya. Oke. Nah, berbicara tentang kurikulum dalam bahasa Inggris di sekolah itu bagaimana Bu ya kurikulumnya itu? Kalau boleh tahu. Kurikulum ya? Iya, betul. Jadi saat ini kita masih menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ya. Oke, jadi di kurikulum Merdeka itu Mas ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gimana tuh Bu? Jadi pembelajaran yang berpihak pada siswa berdasarkan minat, profil belajar dan kesiapan belajar siswa. Nah, ada tuh diferensiasi proses, diferensiasi produk dan juga diferensiasi konten. Betul. Berarti ada proses, produk dan konten ya. Gitu. Iya, jadi misal gini, kalau diferensiasi proses itu berdasarkan prosesnya, bagaimana siswa berproses di kelas. Misal, ini saya jelaskan pendidikan nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Anda mencerna ya? Mencerna aku. Oke, baik. Misal gini, diferensiasi proses gitu ya. Itu tuh misal seorang guru ingin melakukan diferensiasi proses ya berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada siswa itu bukan kok misal siswanya ada 35 tuh Mas. Jadi tidak semuanya itu diajar sendiri-sendiri gitu. Itu kan tidak mungkin gitu. Nah, jadi itu pembelajaran berdiferensiasi itu keputusan masuk akal yang dilakukan oleh guru. Yang bisa dilakukan apa? Memetakan. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu nanti ada tes diagnostiknya untuk memetakan siswa. Nah, apakah kemampuan siswa ini mohon maaf ada di level atas. Advance ya atau intermediate atau basic. Nah, nanti bisa kita petakan. Lah, pada saat pelajaran, nah ini tentu saja perlakuan kita terhadap yang belum bisa, ini kan tentu saja berbeda. Ya, lah, betul. ini adalah diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar. Gitu. Jadi guru bisa memilih tuh salah satu dari proses, konten, produk atau keduanya atau ketiganya gak masalah seperti itu. Nah sekarang juga ada deep learning. Ada dengar deep learning? Ya. Deep apa deep? Dalam. Learning? Planning rencana. Planning apa? Sorry apa? Itu planning. Oh. Oke. Sorry. Hampir sama ya kayak plan gitu ya. Gitu, betul. Oke. Learning itu pembelajaran. Jadi learning. Oh my god. Oke.
Jadi di deep learning itu ada mindful, Yeah. enjoyable, and also Meaningful. meaningful. Oke, nah itu seperti apa? Kayaknya kita perlu episode 2 deh Mas. Oh, kalau perlu episode 2 tentang ini. Ya. Oke. Soalnya kalau berbicara Panjang bahasa banget. Inggris, nanti bisa 3 SKS. 3 Mas. SKS. Kita ngomongin kurikulum di sini ya. Oke, nanti undang saya lagi. boleh. Ntar aku konfirmasi dulu sama ketua. Oke. Oh iya, tadi kita udah ngomongin bahasa Inggris. Karena emang aku dari awalnya emang suka banget Bu ya. Dan aku mendengar tadi pembahasan Ibu tadi semakin suka dan semakin cinta ke bahasa Inggris. Iya. Kayaknya seru banget Bu ya buat Betul. belajar bahasa Inggris. Sepenting itu. Bu ya. Betul. Apalagi belajarnya di Tadris Bahasa, Bahasa Inggris Inggris, di UIT. Universitas Islam Tribakti Tribakti Lirboyo, Lirboyo Kediri. gitu Bu. Oke. Jadi Provinsi saya mengajak Jatim. teman-teman ya, Ya. yang sudah mau lulus SMA, SMK atau MA, MA. ya silahkan daftar di Tadris Bahasa Inggris UIT Lirboyo Kediri. Kediri. Insyaallah kita akan mengantarkan teman-teman mahasiswa semua menjadi orang yang sukses ya. Sukses, amin ya Allah. Bisa jadi apa tadi? Educator, penerjemah, guru, tentor gitu tentor ya. semuanya. Praktisi bahasa dan juga edutechnopreneur, jadi pengusaha Edutechno, gitu amin. ya. Oh. Dan kalau di sini di UIT Lirboyo itu ya Mas ya, nggak hanya dunia kita kejar, Apa tuh? tapi akhirat. Akhirat. Jadi kalau Masya sudah Allah. akhirat kita kejar dunia dalam genggaman dan insya Allah Betul. dapat full barokah. Amin ya Allah. Apalagi Masyayikh Lirboyo ya. Tuh, jadi Masya Allah, kita tabarakallah. belajarnya nggak cuma belajar umum aja, tapi keislaman juga semua Keislaman kita juga dapat gitu. bisa ya. Ya. Soalnya Inggris itu sama Islam kan, maksudnya bahasa Inggris sama Islam bisa dikaitkan dengan akhirat gitu. Lah pasti dong, Pasti semua bisa, ilmu semua ya kan? Betul. Oke. Mau pantun? Ya tadi pembukaan Miss Umi tadi pantun, diakhiri juga dengan pantun dong. Bu. Boleh. Ayo dong pantun. Aku mau denger lagi nih. Yang lagi viral ya? Viral ya. Oke. Betul. Ya, Coba ya. sampaikan ke calon mahasiswa Tadris Bahasa Inggris. Yes. Ayo. Oke. Mari kita dengarkan pantun dari Miss Umi. Ini bukan pantun sih. Apa? Ngikutin yang lagi viral aja. Gak apa-apa, sama aja lah pantun. lah. Yuk, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yuk join di Prodi Tadris Bahasa Inggris UIT Lirboyo Kediri Kediri. le. Tepuk tangan dong. Jangan lupa le ya. Thank you Ubur-ubur ikan so lele. much. Ubur-ubur ikan lele jangan lupa le ya. Jangan lupa le ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa Anda. join. Jangan lupa maksudnya. join. Jangan lupa join di TBI di Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Kediri, Provinsi Jatim. Jawa Timur. Bisa baca ini. Apa? PMB Baca UIT, ini. ya. Baca ini. PMB UIT Bu ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Kita tunggu ya. Iya, Pengen ketemu saya lagi nggak? pengen dong. Kita tunggu di sini. Ya betul. Pengen chit chat lagi, pengen sharing lagi Sharing sama Umi ya. Tentang kurikulum. Ya betul, gak Panjang, apa-apa. Mas. Oke, thank you banget Miss Umi. Thank you so much. Silakan minum dulu. Boleh diminum ya? Ini Boleh. hiasan atau diminum? Enggak, ini minum kok, ada airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Cheers. Alhamdulillah. Oke, thank you banget Miss Umi udah sharing-sharing, udah menemani kita dan calon-calon mahasiswa semuanya yang ingin belajar bahasa Inggris. Tadi jangan lupa ya, join di Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Provinsi Jawa Timur. And jangan lupa like and subscribe Komen. channel ini. Komen juga ya, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ikutin terus channel ini supaya kalian bisa belajar bareng kita. Dan podcast ini akan sharing-sharing perihal atau tentang prodi-prodi atau jurusan-jurusan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo. So, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.